Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menampilkan video mengenai hukum kepailitan. Hukum kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh regulator di bawah pengawasan hakim. Selanjutnya, hukum kepailitan digunakan untuk 1. Menghindarkan penendangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur. Kedua, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri. Selanjutnya, suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini. Pertama, meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Yang kedua, memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit. Sudah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait merger dan akuisisi. Dalam bisnis, pastinya suatu perusahaan sudah menyusun strategi untuk meningkatkan kekuatan dan juga posisi pasarnya. Salah satunya yaitu dengan merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mencapai keunggulan kompetitif. Tetapi, merger dan akuisisi ini memiliki perbedaan yaitu dalam hal pelaksanaan, di mana merger merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang setelah itu hanya satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Sedangkan akuisisi merupakan kegiatan transaksi yang terjadi antara dua belah pihak, di mana pihak yang melakukan pembelian akan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh aset dari pihak yang menjual. Contoh dari merger sendiri yaitu pembentukan Bank Mandiri yang merupakan penggabungan dari 4 bank milik negara yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Selanjutnya, untuk contoh dari akuisisi sendiri yaitu Facebook mengakuisisi WhatsApp dan Instagram dengan tujuan untuk memperluas jangkauan di media sosial dan komunikasi. Selanjutnya yaitu terkait perbedaan dari merger dan akuisisi. Untuk perbedaan yang pertama yaitu terkait mekanisme, di mana dalam akuisisi nantinya suatu perusahaan akan mengambil alih perusahaan lain, sedangkan dalam merger nantinya dua atau beberapa perusahaan akan bergabung. Untuk perbedaan yang kedua yaitu terkait ukuran perusahaan, di mana dalam akuisisi umumnya dilakukan oleh perusahaan yang berukuran besar, sedangkan dalam merger umumnya dilakukan oleh perusahaan yang berukuran sama. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu terkait persetujuan, di mana dalam akuisisi bisa dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari perusahaan yang menjadi target. Sedangkan dalam merger itu dilakukan dengan persetujuan semua pihak terkait. Untuk perbedaan yang keempat yaitu terkait nama perusahaan, di mana dalam akuisisi, pihak yang mengakuisisi itu bisa mempertahankan namanya, sedangkan pihak yang diakuisisi bisa mempertahankan atau kehilangan namanya. Sedangkan dalam merger, pihak-pihak yang melakukan merger itu nantinya akan menentukan nama untuk perusahaan baru mereka.
Untuk perbedaan yang kelima, yaitu terkait struktur dan aktivitas perusahaan, di mana dalam akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi nantinya akan mengontrol aktivitas perusahaan yang diakuisisi. SDM perusahaan yang diakuisisi bisa dipertahankan ataupun diberhentikan. Sedangkan dalam merger, semua pihak dalam merging menentukan jajaran manajemen baru. Aktivitas yang berlangsung di dalam perusahaan baru merupakan kolaborasi dari pihak-pihak yang bergabung. Untuk perbedaan yang terakhir, yaitu perbedaan yang keenam, yaitu terkait saham, di mana dalam akuisisi di sini nantinya tidak menghasilkan saham baru, sedangkan dalam merger nantinya akan menghasilkan saham baru. Yang selanjutnya yaitu terkait tujuan dari merger dan akuisisi. Untuk tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya merger dan akuisisi akan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan sumber daya, proses, dan juga teknologi antara kedua perusahaan. Untuk tujuan yang kedua yaitu dengan adanya merger dan akuisisi akan membantu perusahaan untuk memperluas pangsa pasar. Ini dapat dilakukan dengan menggabungkan jaringan distribusi, produksi, dan layanan dari kedua perusahaan. Untuk tujuan yang ketiga yaitu dengan adanya merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan diversifikasi bisnisnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggabungkan bisnis yang berbeda dari kedua perusahaan. Untuk tujuan yang terakhir yaitu memperoleh teknologi atau sumber daya baru. Yang selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis merger. Merger dibagi menjadi 5 jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu merger horizontal, di mana merger horizontal merupakan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Tujuan dari merger horizontal sendiri yaitu untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi. Untuk jenis merger yang kedua yaitu merger vertikal. Merger vertikal merupakan penggabungan antara perusahaan yang bergerak dalam tahap-tahap produksi atau proses. Untuk jenis merger yang ketiga yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat merupakan penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terikat. Untuk jenis merger yang keempat yaitu merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar merupakan penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang secara bersama-sama untuk memperluas area pasar. Untuk jenis merger yang terakhir yaitu merger ekstensi produk, di mana merger ekstensi produk merupakan penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk dari masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akuisisi. Akuisisi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan objek yang diambil alih dan yang kedua berdasarkan jenis usaha. Akuisisi berdasarkan objek yang diambil alih dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akuisisi saham. Akuisisi saham dilakukan dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan maupun dengan atau tanpa melakukan penyetoran atas sebagian maupun seluruh saham yang belum dan akan dikeluarkan perseroan yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perseroan. Yang kedua yaitu akuisisi aset, yaitu dilakukan dengan mengambil alih sebuah perusahaan dengan membeli aktiva dari perusahaan tersebut. Akuisisi yang kedua yaitu berdasarkan jenis usaha, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan target yang mempunyai bidang bisnis yang sama. Akuisisi yang kedua yaitu akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang masih di dalam satu mata rantai produk yang sama. Untuk jenis akuisisi yang terakhir yaitu ada akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat tidak berhubungan dengan perusahaan lain. Hal ini bertujuan agar perusahaan yang diakuisisi bisa menunjang perusahaan yang melakukan akuisisi secara keseluruhan dan untuk memantapkan kondisi portofolio perusahaan.
Untuk yang selanjutnya yaitu proses merger. Dalam proses merger ini dibagi menjadi 7 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu adanya perencanaan strategis. Dalam tahap ini akan melibatkan identifikasi tujuan dan pemilihan calon perusahaan untuk merger. Untuk tahap yang kedua yaitu adanya due diligence. Due diligence merupakan proses investigasi mendalam terhadap perusahaan target untuk memastikan bahwa merger nantinya akan menguntungkan. Untuk tahap yang ketiga yaitu adanya negosiasi. Dalam tahap negosiasi, kedua belah pihak akan menegosiasikan terkait syarat dan juga ketentuan dari merger. Untuk tahap yang keempat yaitu persetujuan pemegang saham. Pemegang saham dari kedua perusahaan harus menyetujui rencana merger. Untuk tahapan yang kelima yaitu persetujuan regulator. Dalam tahap ini, kemungkinan perusahaan akan membutuhkan persetujuan dari otoritas regulasi, tergantung pada ukuran dan sifat merger. Untuk tahap yang keenam yaitu adanya finalisasi kesepakatan. Dalam tahap ini, setelah semua persetujuan diperoleh, kesepakatan merger akan ditandatangani. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap yang ketujuh yaitu adanya integrasi. Integrasi merupakan proses menggabungkan operasi, budaya, dan juga sistem dari dua perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat proses akuisisi. Untuk proses yang pertama yaitu terdapat identifikasi awal, di mana pada tahap ini nantinya perusahaan akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai perusahaan yang potensial untuk diakuisisi. Untuk tahapan yang kedua yaitu ada screening. Dalam tahap ini nantinya perusahaan akan menyaring sekaligus memilih mana calon perusahaan yang potensial untuk diakuisisi. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada due diligence atau uji tuntas. Dalam tahap ini nantinya dimaksudkan untuk memberikan informasi serinci mungkin tentang bagaimana kondisi perusahaan target. Untuk tahap yang keempat yaitu ada negosiasi, di mana dua pihak dari perusahaan target nantinya akan memberikan persetujuan dalam nota kesepakatan. Untuk tahap yang keenam yaitu ada closing, di mana dalam tahap closing ini nantinya mengacu pada diserahkannya pembayaran oleh pihak perusahaan pengakuisisi kepada para pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap yang keenam yaitu ada integrasi, di mana dalam tahap ini perusahaan yang diakuisisi nantinya akan memulai kehidupan baru setelah digabungkan bisnisnya sebagai satu kesatuan. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dampak dari merger dan akuisisi. Untuk dampak yang pertama yaitu meningkatnya pangsa pasar, dampak yang kedua mengurangi biaya operasional, dampak yang ketiga yaitu menciptakan peluang investasi, untuk dampak yang keempat yaitu peningkatan biaya hukum, dampak yang kelima menciptakan perbedaan budaya dan pemecatan, untuk dampak yang terakhir yaitu dampak yang keenam yaitu ada hilangnya bisnis potensial. Selanjutnya, kita akan membahas restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan, sehingga mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Secara umum, restrukturisasi diartikan sebagai perubahan kepemilikan, penggabungan bisnis, aset, integrasi, dan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai saham. Sedangkan untuk tujuan restrukturisasi itu ada banyak teman-teman, tetapi saya di sini akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama ialah meningkatkan efisiensi operasional, di mana perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya, optimisasi operasi bisnis, dan juga bisa melakukan pemangkasan terhadap departemen atau divisi yang kurang efisien. Yang kedua ialah meningkatkan daya saing, di mana perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk atau layanan baru atau memasuki pasar baru. Kemudian yang ketiga ialah penyederhanaan struktur organisasi. Teman-teman, masih banyak perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang rumit dan tidak efisien. Nah, peran restrukturisasi di sini ialah untuk menyederhanakan struktur organisasi tersebut sehingga ketika perusahaan mengambil keputusan itu lebih cepat dan menghindari birokrasi. Selanjutnya ada proses restrukturisasi. Yang pertama ialah rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kesepakatan
RUPS ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi suara lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Yang kedua, pemberitahuan kepada kreditur. Dengan adanya proses ini, perusahaan dapat meminimalisasi keberatan atau gugatan di kemudian hari karena kreditur memiliki hak untuk keberatan 14 hari setelah diumumkan. Yang ketiga ialah persetujuan dari otoritas terkait, karena ada beberapa bentuk restrukturisasi yang harus mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait seperti OJK. Contohnya untuk menghindari monopoli. Terus yang keempat ialah perubahan anggaran dasar. Perusahaan yang ingin merubah struktur perusahaan atau kepemilikan itu harus ada perubahan anggaran dasar dan harus disetujui oleh Menteri dan HAM. Yang terakhir ialah pengumuman kepada publik, yakni dilakukan untuk transparansi kepada kreditur. Di sini ada 4 tujuan restrukturisasi selain dari yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, dari kesusilaan, bersumber dari hati nurani masing-masing. Yang kedua, kesopanan, bersumber dari tata pergaulan antar warga di masyarakat sekitar. Yang ketiga, agama, bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kitab suci. Yang keempat ialah hukum, bersumber dari hukum yang berlaku di tempat atau di negara tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama ialah restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan berfokus pada proses penataan ulang sebuah struktur keuangan perusahaan yang terdiri dari modal ekuitas dan modal utang. Restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa alternatif seperti penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman dan bunga, mengubah utang menjadi modal, hutang dikonversi menjadi saham, dan penjualan saham kepada go public. Yang kedua ada restrukturisasi operasional. Ini berfokus pada efisiensi proses bisnis dan peningkatan produktivitas seperti melibatkan pengurangan tenaga kerja, penyederhanaan rantai pasokan, atau adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada restrukturisasi strategis. Nah, ini berfokus pada perubahan yang menyeluruh pada strategi bisnis perusahaan seperti visi misi, target pasar, ataupun model bisnis. Nah, restrukturisasi strategis ini dapat dilakukan melalui berbagai alternatif seperti regrouping dan konsolidasi, divestasi, atau menjual aset atau unit bisnis non-inti, likuidasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas konsolidasi. Konsolidasi dapat diartikan sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama. Nah, tujuan dari konsolidasi ini ialah untuk menyelamatkan aset perusahaan, meningkatkan efisiensi dan mempercepat alur operasional, membentuk dan memperkuat pangsa pasar, memperbaiki kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses konsolidasi. Nah, teman-teman bisa melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu. Kemudian melakukan perencanaan, persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, penyelesaian hak-hak pihak terkait, penyelesaian status badan hukum, penyelesaian masalah internal, pemindahan aktif pada FASIPA, kemudian yang terakhir ialah pengumuman dan komunikasi pengumuman. Nah, konsolidasi juga memberikan dampak negatif dan positif bagi perusahaan. Seperti untuk dampak positifnya dalam hal efisiensi dan skala ekonomis perusahaan yang memungkinkan penurunan biaya dalam hal produksi per unit, biaya pemasaran, dan biaya overhead. Kalau dalam hal negatif, konsolidasi ini dapat memberikan dampak bagi perusahaan, yakni berkurangnya persaingan usaha yang dapat menjadi pemicu terjadinya monopoli dikarenakan pengurangan jumlah pemain di pasar dan menyebabkan kenaikan harga sehingga menekan supplier. Nah, selain itu bisa terjadi pemutusan hubungan kerja, terus Pasipa dan Aktiva juga akan berpindah ke perusahaan yang meleburkan perusahaan yang merupakan hasil dari konsolidasi. Baik, jadi yang selanjutnya ada likuidasi dan ekspansi.
Likuidasi sendiri itu merujuk pada kegiatan pembubaran suatu usaha yang dimana perusahaan tersebut tidak beroperasional dengan baik seperti kebangkrutan atau seperti karena keputusan internal pemegang saham. Nah, di dalam proses likuidasi ini, nantinya seluruh aset perusahaan akan diinventarisasi, dinilai, dan dijual untuk kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban kepada pihak-pihak terkait seperti kreditur, karyawan, dan pemegang saham. Lalu selanjutnya ada ekspansi, yang dimana ekspansi sendiri itu perluasan pasar, perluasan cabang seperti perluasan fasilitas, penciptaan pasar baru, perekrutan karyawan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada tujuan dari likuidasi itu sendiri. Yang pertama, menyelesaikan kewajiban. Menyelesaikan kewajiban di sini berarti memastikan seluruh utang dan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, kreditur, karyawan itu diselesaikan dengan adil, secara adil. Yang kedua ada mendistribusikan aset. Setelah kewajiban dan utang terpenuhi, sisa aset akan didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham sesuai proses kepemilikan. Yang ketiga, menghentikan kerugian. Menghindari kerugian yang lebih besar bagi para kreditur dan pemilik dengan menghentikan operasi perusahaan yang tidak lagi menguntungkan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan dari ekspansi. Ada beberapa dari tujuan dilakukannya ekspansi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Dengan memperluas pasar atau menambah lini produk, perusahaan dapat meningkatkan penjualan ataupun profitabilitas. Yang kedua ada menjangkau pasar baru. Ekspansi memungkinkan perusahaan memasuki wilayah geografis atau segmen-segmen konsumen baru. Selanjutnya ada meningkatkan skala ekonomi. Semakin besar operasi bisnis, semakin efisien biaya produksi dan distribusi. Kemudian ada diversifikasi resiko. Dengan lebih banyak produk atau pasar, resiko kerugian akibat kegagalan pada satu area bisa diminimalkan. Yang terakhir ada memperkuat citra dan brand awareness. Ekspansi membuat merek lebih dikenal luas yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis likuidasi. Secara umum, likuidasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, likuidasi wajib, yaitu pembubaran suatu perusahaan berdasarkan putusan pengadilan, biasanya karena pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban. Yang kedua, likuidasi sukarela, yaitu pembubaran perusahaan atas keputusan pemilik atau pemegang saham, meski kondisi keuangan dalam keadaan sehat. Yang ketiga, ada likuidasi sementara, yaitu pembubaran yang sifatnya sementara untuk mengamankan aset dan kepentingan pihak terkait sambil menunggu keputusan akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis dari ekspansi. Yang pertama, ekspansi bisnis, yaitu upaya perusahaan memperluas skala operasi melalui penambahan cabang, produk, layanan, atau pasar baru. Yang kedua ada ekspansi finansial, peningkatan kapasitas modal atau keuangan perusahaan, misalnya lewat investasi, akuisisi, atau penambahan sumber pendanaan. Yang ketiga ada ekspansi kredit yaitu perluasan penyaluran kredit oleh lembaga keuangan kepada masyarakat atau perusahaan sehingga meningkatkan akses pembiayaan. Yang terakhir ada ekspansi pasar, yaitu strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan konsumen, baik dengan masuk ke wilayah baru, segmen baru, atau meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada proses likuidasi. Yang pertama, pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Kedua, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian hasil kekayaan hasil likuidasi. Yang terakhir ada pembayaran kepada kreditor. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Selanjutnya ada proses ekspansi. Secara umum ada 3 proses dari ekspansi itu sendiri. Yang pertama, membuat perencanaan yang matang. Yang kedua, menentukan bagaimana model bisnis. Yang ketiga, persiapan model yang akan disiapkan. Baik, selanjutnya ada dampak likuidasi. Likuidasi memiliki dampak tersendiri bagi beberapa pihak. Yang pertama, dampak terhadap karyawan seperti kehilangan pekerjaan, tertunda atau hilangnya gaji, dan ketidakpastian karir. Lalu yang kedua, dampak terhadap pemasok seperti tagihan yang belum dibayar dan penurunan omset. Yang terakhir ada dampak terhadap pemegang saham seperti hilangnya investasi, minimnya prioritas dalam pembayaran. Baik, yang selanjutnya ada dampak dari ekspansi itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan pendapatan dan laba.
Ekspansi dapat membuka sumber pendapatan baru dan meningkatkan skala ekonomi yang berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan. Ekspansi bisnis biasanya membutuhkan tenaga kerja tambahan, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam ekonomi. Yang ketiga, risiko finansial. Ekspansi seringkali membutuhkan investasi besar yang dapat menambahkan tekanan pada keuangan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Studi kasus perusahaan tekstil PT Rezeki Isman Tpk Slitex dinyatakan pilot. PT Slitex beserta 3 anak perusahaannya PT Sinal Pantatca Caca, PT Pitlatex Industri, dan PT Primayudha Mandiri Jaya dinyatakan kolaps atau bailit dalam hasil keputusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang Senin 21 Oktober 2024. Keputusan ini diambil usai Slitex gagal melunasi utang-utangnya kepada sejumlah kreditor termasuk PT Indo Pahlat Lion sebagai pemohon perkara. Untuk lebih lanjutnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Slitex dan 3 perusahaan tekstil lainnya usai kembali digugat oleh PT Indo Pahlat Lion lantaran dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Juru bicara Pengadilan Negeri Kota Semarang, Haruno Patliadi, mengatakan dalam hasil perkara PT Slitex sebagai termohon akan bertanggung jawab untuk membayar utang-utangnya yang disepakati dalam perjanjian homologasi. Kesimpulan, hukum kepilitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur dalam situasi keuangan yang kritis. Dalam prosesnya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, menentukan kurator, hingga pembagian aset, menuntut kehati-hatian dan keahlian hukum yang mumpuni. Namun, sistem ini juga masih memiliki beberapa kelemahan, seperti birokrasi yang berbelit, keterbatasan akses informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, serta potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, saran kami berdasarkan kasus PT Slitex adalah pentingnya bertindak cepat dalam kerangka hukum kepilitan, seperti dalam upaya merger atau akuisisi yang seharusnya dioptimalisasi pada masa PKPU. Sebelumnya, status pilot resmi ditetapkan karena daya tarik bagi investor strategis akan jauh lebih tinggi. Dalam strategis ekspansi dan kesiapan untuk likuidasi tertib perlu ditegaskan kembali vitalnya tata kelola dan manajemen risiko yang kuat untuk menghindari krisis. Tindakan perusahaan dalam restrukturisasi utang melalui PKPU tidak boleh berhenti pada penjadwalan ulang pembayaran, tetapi harus disertai transformasi operasional
yang mendalam seperti konsolidasi anak perusahaan untuk menciptakan efisiensi biaya sehingga kas yang dihemat dalam dialokasikan untuk pembayaran utang.